Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Links Indonesia. Jadi seperti janji gue di episode lalu ya, gue akan review dua merek baru yang pertama kali gue lihat di Topet kemarin, yaitu Vimon. Ini benar-benar pertama kali gue lihat, gue baru tahu kalau ada merek ini. Ya, gue ceknya di tokonya Teh Cube. Nah itu sering banget kita belanja di sana loh. Jadi ada dua tablet ukuran besar dan kecil. Jadi mau yang mana duluan ya kita review nih? Mana yang di review duluan? Ini. Jadi kita mulai yang kecil dulu ya. Nih simpan dulu. Ya, jadi ini mereknya Vimon. Langsung aja to the point ya. Gue belinya di Teh Cube ya. Harganya segini, 300 ribuan pokoknya ya. Nah, kotaknya sangat sederhana sekali. Putih aja tuh, nggak ada apa-apa. Ada apa-apa, sini nggak ada apa-apa, cuman gambar grafisnya doang tuh, bukan foto ya, benar-benar grafis. Gua nggak tahu nih, males banget pabriknya motret. Kemudian di belakangnya ada Vimon, product name digital graphic tablet model T503. Udah gitu dong, nggak ada keterangan apapun. Karena kalau kotak-kotak lain tuh kayak Wacom ada speknya di kardusnya, Vion ada speknya di kardusnya segala macam. Ini benar-benar nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya agak ngeri sebenarnya kalau beli barang kayak gini, karena kita nggak bisa ngeraba speknya tanpa ngelihat. Jadi kalau mau beli, maksud gue mesti lihat websitenya atau Topetnya. Tapi sayangnya entah kenapa kemarin ngecek ini barang Reza, ini nggak ada websitenya aja ya kemarin ya. Ini nggak ada websitenya. Vimon ini nggak ada websitenya. Beda sama Huion sama Fake, apalagi Wacom nggak usah ngomong, dari zaman dulu udah ada. Jadi nggak ada websitenya. Jadi kita speknya bener-bener ngandalin ngelihat yang ada di Tokopedia. Oke, langsung kita unboxing aja ya. Ini udah dibuka segelnya kemarin buat pengecekan barang pas datang. Ya. Dalam kardus masih ada kardus lagi. Coba deh, keras amat. Keras ya. Keras amat. Alphard nih. Tadi masukin Alphard loh. Alphard itu tim baru kita yang biasa kita suruh-suruh. Ini dia. Dalam kotak ada kotak ya. Ya sebenarnya sih begini aja cukup sih. Ini taruh gambar, nggak usah dikotakin lagi. Ini pemborosan kertas. Ini pun hitam polos. Nggak ada informasi apa-apa ya. Tuh hitam polos, bener-bener hitam polos. Nggak ada informasi apa-apa. Kita buka ya. Nih, sebenarnya barangnya cukup aman ya. Ada busa-busaan di sini. Oke, seperti biasa ada user guide. Ini udah kita buka kemarin buat pengetesan barang. Oke. Kenapa kita buka ya? Seperti biasa, kalau nggak berfungsi gue balikin ke tokonya lagi. Kan syarat kalau beli online kan mesti unboxing, mesti video nih. Nah, kita cek kemarin. Oke. Dalam masih ada busa-busaan, ada pen, ada kabel. Dah, ini kita keluarin. Mana pentip? Di sini kan? Mana ada? Oh ada. Nggak dilempar, di situ ada sofa soalnya. Nah nih, ini dia isinya. Ya, ada user guide, ada kabel. Kita bahas satu-satu dari user guide-nya dulu ya. User guide-nya tidak ada bahasa Indonesia. Semua pakai bahasa Inggris ya. Ini dia user guide-nya. Oke. Ini dia, cuman ya biasalah cara-cara nyolok kabel. Produk model ada spesifikasinya nih. Produk modelnya ada T503. Kemudian produk size ada 210 mm kali 170 mm. 170 mm kali 7 meter ya. 7 meter 7 mm. Active area-nya 155 kali 100 mm. Ini pressure levelnya tinggi, 8192. Oke. Sample rate-nya 233 pps. Ya, sisa screen resolution 5080. Physical buttonnya ada nih ya. Support customize keys. Ya, sisanya emang gak ada gunanya lah, seperti biasa. Kemudian apa dulu? Kabelnya dulu. Nah, kabelnya udah L shape ya. Dan uniknya dia pakai kabel tipe apa namanya? Braided ya. Walaupun braided masih agak kaku sih, tapi ini kalau dibiarin lama-lama lemes sih sebenarnya. Jadi kalau braided tuh enaknya bisa
Tapi ini berarti agak kaku ya guys. Tapi ya oke lah, kreatif lah. Nah kan agak kaku dia. Nah L shape nya masih menggunakan micro USB. Micro apa mini ya? Micro USB ya. Kemudian depannya USB biasa seperti ke laptop ya. Kabel kita singkirin dulu. Kemudian ada pen remove buat ini narik. Oke, pennya. Nah ini pennya. Oke, sekarang kita mulai bahas pen. Mulai yang agak krusial kita bahas. Ini adalah pen. Pennya ini mirip sama pennya Wacom One by Wacom yang biasa gue pakai ya. Tipis, kecil. Cuman jenis plastiknya lebih rasa keset. Cuman kesetnya plastik ini bukan karena dibuat khusus. Karena kalau gue lihat materialnya lebih murah daripada punya Wacom. Ya, materialnya lebih murah daripada punya Wacom. Coba ambilin pennya Wacom di meja gua. Nah, ya. Wacom juga agak keset ya. Dua-duanya sama-sama keset. Terus cara dimensi itu mirip. Ya, ini Wacom. Ini punyanya Vmon. Ini punya Wacom. Secara dimensi sama-sama mirip, ya. Tingkat keringanannya juga sama. Bahkan cenderung lebih ringan punyanya Vmon daripada punyanya Wacom. Ya, ini bisa dilihat nanti. Oke. Tingginya sama. Kemudian posisi tombolnya juga kurang lebih mirip. Cuman Vmon agak lebih ke bawah sedikit. Oke. Kemudian udah secara grip sih sama aja. Ujungnya memang besar. Nah, cuman memang secara kualitas plastiknya punyanya Vmon agak lebih terasa murah ya dibanding punyanya Wacom. Oh, Wacomnya si Abda ini jarang dipakai, ini masih mulus. Punya gue udah licin men. Berarti ini yang bener. Punya gue sini itu udah mengkilat tuh. Ya kan dari gesek-gesek ya. Nah, tapi ada satu istimewanya nih punya Vmon yang tidak dimiliki punya Wacom. Oke, Mas Abda saya kembalikan. Terima kasih. Ya, Vmon naruh pen nipnya itu diumpetin di pulpennya, di pennya. Ya, jadi diputar di atasnya, plop, copot. Nah, ini ada di sini. Tuh, ya, pennya diumpetin di dalam pennya, pen nipnya diumpetin dalam pennya, ada di atas. Cuman kemarin sempat kejadian pas Reja ngetes. Tutupnya nggak kokoh-kokoh amat, jatuh di meja aja ini lepas ya, jadi tutupnya tuh nggak kenceng-kenceng banget nih, jatuh begini lepas buyar ya. Ya kalau teman-teman mau tetap nyimpen di situ, dia kali mungkin taruh selotip atau apa kali ya, jadi kalau jatuh nggak bubar. Oke, jadi itu untuk pennya, catatan pennya. Kalau secara grip sih ya agak lebih jauh dari Wacom ya, jadi perlu agak effort ekstra untuk ketika megang sama ngeklik. Ya, umumnya kan di bawah sering dipakai nih yang tombol di bawah nih, biasa buat klik kanan ya, klik kiri, klik kanan, benar ya, buat hidden menu ya. Kalau secara grip sih nggak beda feelnya sama Wacom One by Wacom. Oke, ini buat pennya. Nah, ini dia buat tabletnya. Ini dia tabletnya ya. Pertama kali gua ngeliat memang agak sedikit desainnya agak apa ya, kalau bisa dibilang biasa aja sih, cenderung materialnya agak, plastiknya agak murah ya kalau gua rasa ya. Ini bolongan apa ya? Ada bolongan satu, nggak ada gunanya. Coba lihat di manualnya. Bolongan apakah itu gerangan? Nggak disebut ada bolongan apa-apa di situ. Nggak ada ya. Jadi kita putar dari sisi samping itu ada colokan buat kabel USB-nya tadi. Ini nggak ada gunanya. Ini ada sangkutan buat pennya. Jadi kalau dibawa kemana-mana seperti biasa enak, bisa taruh di sini pennya. Sama kayak Wacom, ya. Oke, bisa disimpan begini. Kemudian di sini-sini yang ada apa-apa lagi. Di belakang juga nggak ada serinya. Biasanya kan di belakang tuh ada serinya tuh. Ya kalau di Wacom tuh ada apa ya? Ada, coba ambil Wacom deh. Ada informasi tentang produk elektronik biasanya. Nah ini dia ya. Oke, ada seri produknya segala macam, inputnya ya selalu ada. Bahkan di Huion juga ada, di Fake juga ada. Di sini benar-benar nggak ada, hanya ada tulisan grafik tablet. Produk Cinanya berasa banget di sini. Bahkan gue baru sekali ngalaman ngeliat tablet ini kalau diterawang di lampu isinya kelihatan loh. Tuh,
Elektroniknya kelihatan di dalam nih, udah terawang di lampu, nembus. Ya. Siapa yang bisa ngeliat? Nggak bisa pakai lampu yang lain kan? Ini terawang nembus di sini nih. Kelihatan nih bentuknya nih. Baru sekali gue ngeliat update kualitasnya kayak gini. Thank you mas. Oke. Di sisi depannya ada 4 tombol. Ya, express keys-nya ada 4. 1. Yang klikinya terasa nggak berisik, tapi nggak kokoh aja kayaknya nih. Coba lu pakai. Kayak apa ya? Ya nggak kokoh aja gitu loh. Lu pernah beli ini nggak? Stick PS yang mereknya MTech, yang lu buat main PES coplot semua jadinya. Kayak gitulah rasanya. Jadi kerasa murahnya ya. Oke, kemudian kalau dari papannya sih, ya dia doff, dia keset, dia nggak licin ya sama sekali. Nah kita langsung aja nyoba buat ngetes di laptop. Sebelum masuk laptop gue tes dulu nih. Apa ya? Ya keset sih, kayak nulis di kertas. Oke, kesannya kayak nulis di kertas, nggak terlalu licin. Sejauh ini sih nama-nama. Tapi bentar, kalau dibilang nggak terlalu licin, ini agak unik nih. Dia kayak ada dratnya, dia kayak ada dratnya, kayak ada tekstur kertas ya. Tapi licin men. Coba lu cek ini. Aku sering ngecek nih, sering bantuin gue. Kayak ada teksturnya, tapi licin. Licin kan? Licin. Tapi kayak ada teksturnya. Nah jadi seperti di awal gue bilang, Vemon ini nggak ada websitenya. Dan setelah saya coba utak-atik, ternyata sistemnya adalah plug and play. Begitu dia dicolok, dia keluar tuh aplikasinya untuk diinstal. Bener aja, kemarin gue kayak gitu kan. Nah jadi setelah diinstal kayak beginilah. Tapi gue aneh aja memang dengan produk kayak gini, dia nggak ada support, media supportnya kayak driver ya, support buat customer segala macam, update driver, dia nggak punya website. Jadi bisa dipastikan kalau kita nginstal ini Vemon, seumur hidup lo akan pakai ini karena nggak bisa diupdate. Dia nggak ada website untuk nyediain update driver ya. Kalau Wacom, Hyun, Fake ada semua. Dan biasanya driver-driver itu diupdate setiap setengah tahun, bahkan atau setahun sekali, paling tidak ada update-nya. One by Wacom aja udah berapa kali update tuh? Ada kali 10 kali setelah dia launching ya. Oke, langsung aja kita tes ke laptop. Nah jadi ini dia aplikasinya. Agak aneh karena gambar pennya tidak sama dengan pen yang dijual ya. Kemudian ya dia langsung otomatis setelah diinstal tadi kan. Kok dia bergerak begini ya, kayak inian jantung. Oke. Ini coba gua tes. Licin banget men. Ya, dia di sininya ada apa namanya? Ini reset. Oke, reset. Kok nggak bisa hilang? Clear. Area buat ngetes. Oke, ada screen mapping. Ya, sesuai dengan layarnya seperti biasa. Ya, ini udah benar. Keys. Oh, keys ini buat ininya ya. Buat apa namanya? Express key. Express key. Ya. Ada pen, bisa dengan pen ya. Jadi pen ini juga tombolnya bisa di setting. Seperti kebutuhannya apa, umumnya klik kanan, kemudian ada pressure ini buat si papannya nih. Mungkin ya kita coba dulu nih. Oke. Licin sih, licin. Yang uniknya adalah dia licin tapi kayak ada teksturnya gitu. Selama ini karena gini, dua hal itu selalu berbeda. Kalau yang licin itu biasanya teksturnya nggak terlalu kasar. Wacom itu ada di tengah-tengah tuh, dia nggak terlalu kasar tapi nggak terlalu licin. Tapi ada apa ya, Fake yang apa Hyun ya, yang waktu itu agak, bukan yang agak kasar teksturnya, nggak terlalu licin. Lupa ya waktu itu kita lihat ada video lain lah ya. Nah tapi ini licin juga, tekstur iya. Tapi untuk kalau di aplikasinya sih nggak ada delay nih ya. Oke, bagaimana kalau kita langsung tes di Photoshop? Oke, kita tes di Photoshop ya guys. Sebentar, mau ambil posisi dulu. Oke. Ya Photoshop udah kita buka. Kita akan tarikan brush yang pertama.
Untuk tarikan brush yang pertama, nggak ada delay loh. Nyaris nggak ada delay loh. Nyaris nggak ada delay loh. Ya, ini sih oke sih kayaknya nih, nggak ada delay aja loh. Coba kita cek lagi buat tanda tangan. Oke sih, nggak ada delaynya. Kita coba sekarang brush dengan ukuran besar. Kalau kita drawing misalnya, size-nya kita perbesar. Sejauh ini sih oke guys, sejauh ini sih oke. Ya, cuman memang sensitivity-nya agak rendah ya. Karena dengan pressure ini, pressure-nya nggak terlalu ini. Kadang gue tekan dikit, kadang gue lemasin dikit, gue tekan dikit. Nah ini nggak terlalu kelihatan beda ya. Tuh, baru menjelang dilepas baru dia kerasa mengecil ujungnya. Coba kita coba brush yang ini. Tuh, gue tekan. Nah, gue tekan banget baru dia keluar tebel. Terus gue tipisin. Tuh. Tapi kalau apa namanya, ketika kenceng tekan enggaknya terlalu jauh, pas terlalu dekat, dia nggak terlalu kelihatan signifikan tuh brushnya. Ya, jadi gue bisa bilang sensitivity-nya ya udah biasa aja. Tuh, ini gue tekan, ini gue lemesin, ini gue tekan, ya ditekan banget, tuh ya. Jadi sensitivity-nya agak nggak terlalu sensitif ya. Karena kalau dulu neken atau ngelepas ya agak lemas, dia di brushnya kelihatan nggak terlalu pengaruh. Oke, brush sudah. Kemudian kita coba ngepet ya, pakai pen tool. Apakah ada delay? Kok ngetes pakai pen tool sih bang? Karena pernah ada kejadian di Hyun apa fake, gue juga lupa waktu itu. Ngepet itu delaynya parah. Ya, ini sih nggak ada delay nih. Ini sih nggak ada delay. Sejauh ini aman. Ya. Kemudian coba delete gimana sih? Brush besar, kita bikin gradasi warna. Ya, ini bikin gradasi warna. So, oke sih. Ya, cuman memang sensitivity-nya agak nggak terlalu bagus ya. Nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu sensitif lah gitu. Oke, untuk Photoshop sih oke sih ya. Kalau speed dia nggak ada delaynya, pennya juga enak buat goresan-goresan cepet. Cuman memang sensitivity-nya agak rendah. Nah sekarang kita coba di AI ya. AI kita bikin objek. View-nya matikan dulu. Oke, sebentar gue matikan dulu Windows Ink-nya. Kalau buat Illustrator, aplikasinya mana ya Mas Reja? Ini tidak, bukan. Ya dia nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa. Dia tidak ada delay ya. Ada sedikit nih. Nggak ada sih. Bisa dibilang nggak ada. Ya, itulah hasil review buat di Illustrator. Ya jadi gitu guys ya. Nah ini ada lampu-lampunya nyala tuh ya, kalau kesentuh nyala, warna biru ditanam di dalam. Kalau dilihat dari terawangan ada 3 titik nih, gue nggak tahu nih 3 lampu ini nyala apa enggak, apa cuman satu warna aja nih. Jadi bener-bener kalau terawang pakai cahaya lampu ini nembus nih ke dalam mesinnya nih ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk tablet low budget, gue ngerasa ini memang harganya memang murah, tapi jujur di harga segini masih ada yang lebih bagus. Tuh aja cengak-cengak ya, di harga ini masih ada yang lebih bagus dan merek yang lebih jelas dengan dukungan support customernya lebih jelas ya. Ya langsung sebut aja yang selama ini pernah kita review adalah Wacom
XP Pen sama Fake ya. Fake mungkin ada beberapa kelemahan, tapi support customernya dia lebih jelas ya. Dia ada website-nya ada download drivernya ada, segala macam. Nah, kemudian materialnya gue ngerasa ini terlalu murahan ya, terlalu ya sorry to say ya. Sebenarnya tapi nggak ada masalah kalau pakai untuk pemula sih, nggak ada masalah. Cuman balik lagi dengan harga segini, lu masih bisa dapet tablet yang tuh kan, lo masih bisa dapat tablet yang build quality-nya lebih bagus. Nilai plusnya adalah ya tadi, tarikan goresannya cukup responsif, cuman sensitivity-nya agak rendah. Kemudian dia punya kabel braided. Apalagi ya, sisanya umum kayak tablet-tablet lain. Cuman minusnya ada di sensitivity-nya yang rendah ya kalau di secara penggunaan. Jadi ketika lo tekan dalam sama tekan enggak, kalau dalam kenceng sama kendor dalam kondisi nggak terlalu ini, dia hampir nggak ngefek. Beda sama tablet-tablet lain yang sensitivity-nya agak lebih. Padahal disebut di sini sensitivity-nya lumayan gede loh, ya kan? Pressure levelnya ada 8192, sample rate 233 fps, jadi angka-angka yang lumayan besar loh, ya. Gitu, oke. Jadi segitu saja, nanti di next episode gue coba tes tablet ini menggunakan handphone dengan 3 aplikasi seperti biasa. Oke. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen di bawah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Buat yang mau beli, ini ada link tokonya di bawah. Tapi kalau mau yang ini, kita jual di Topet kita di Hiring Store. Linknya di bawah ini juga. Sampai ketemu dan goodbye.